Halo mahasiswa semua, kali ini pada video ini kita akan belajar asuhan keperawatan pada pasien congestive heart failure atau gagal jantung kongestif. Review mengenai jantung, ruang-ruang jantung, dinding jantung atau lapisan-lapisan dinding jantung dan sistem sirkulasi baik pulmonal maupun sistemik sudah dibahas pada video sebelumnya. Pada video kali ini tujuan belajar kita adalah supaya mahasiswa mampu menjelaskan dengan tepat tentang bagaimana pengkajian data subjektif dan objektif pada penderita gagal ginjal kongestif. Demikian juga mengidentifikasi masalah keperawatan yang muncul pada pasien tersebut, menentukan tindakan-tindakan keperawatan berdasarkan masalah-masalah keperawatan yang diidentifikasi, dan tindakan evaluasi keperawatan sesuai dengan tujuan yang sudah dibuat untuk masing-masing masalah keperawatan. Mahasiswa sekalian, secara definisi, gagal jantung kongestif adalah sebuah keadaan di mana jantung tidak mampu memompahkan darah dengan adekuat, dengan adekuat jumlah tertentu supaya mencukupi kebutuhan metabolisme sel-sel dan jaringan seluruh tubuh. Kondisi ini berarti menggambarkan bahwa dengan kemampuan pompa jantung yang ada, ini tidak bisa mencukupi kebutuhan oksigenasi jaringan-jaringan dalam tubuh. Ada yang menyatakan bahwa CHF, congestive heart failure, bukan merupakan penyakit, tapi merupakan sindrom yang muncul karena berbagai proses patofisiologis yang terjadi pada jantung. Nah, CHF ini dikarakteristikkan atau ditunjukkan dengan terjadinya disfungsi pada ventrikel kiri. Ventrikel kiri mengalami gangguan fungsi untuk memompahkan darah ke seluruh tubuh. Kemudian ini disertai dengan penurunan kemampuan atau toleransi untuk beraktivitas atau melakukan exercise pada penderita. Kemudian ini juga akan mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas hidup. Dan kemudian ini juga berhubungan dengan memendeknya umur harapan hidup pada penderita kondisi congestive heart failure ini. Tadi ada kegagalan fungsi ventrikel kiri. Mahasiswa sekalian, apa sebenarnya menjadi penyebab terjadinya congestive heart failure? Kita akan mengidentifikasi yang pertama dari penyakit jantung yang mendasari terjadinya CHF itu. Seperti tadi di awal dikemukakan bahwa ini merupakan kondisi yang muncul karena penyakit-penyakit yang lainnya, berbagai proses patofisiologi. Congestive heart failure itu ada yang akut dan juga ada yang kronik. Pada kondisi akut yang mengakibatkan terjadinya gagal jantung kongestif akut adalah myocard infarct akut. Kemudian adanya aritmia jantung, terjadinya emboli pulmonal, ada tirotoksikosis, ada krisis hipertensi, ada ruptur atau robeknya papillary muscle atau otot-otot papiler yang ada di dalam endokardium, yang kemudian ini akan bertanggung jawab terhadap keutuhan dari katup-katup jantung. Dan kemudian penyebab terjadinya gagal kongestif akut adalah defek atau kelainan pada dinding penyekat ventrikel, dinding penyekat ventrikel. Jadi ada lubang antara ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Ini penyebab. Bagaimana AMI atau acute myocardial infarct menyebabkan congestive heart failure? Ini bisa kita pahami bahwa pada kondisi acute myocardial infarct terjadi nekrosis, iskemia, kemudian nekrosis dari otot-otot miokard, di mana
semakin luas kerusakan ini akan mengakibatkan daya elastisitas otot jantung dan daya kontraktilitas otot jantung menjadi menurun. Akibatnya kemampuan untuk memompahkan darah oleh ventrikel kiri itu juga akan menurun. Nah, pada kondisi akut ini kemudian mengakibatkan terjadinya congestive heart failure akut, aritmia, kegangguan irama jantung, ya, gangguan irama jantung. Seperti misalnya pada kondisi ventricle fibrilasi, ventricle tachycardia, atau mungkin PEA, ya. Kemudian emboli pulmonal, terdapatnya sumbatan embolus pada arteri pulmonalis, ya, di mana hal ini akan mengakibatkan peningkatan tekanan arterial intrapulmonal yang tentu ini akan menjadi beban bagi jantung untuk memompahkan darah menuju sirkulasi pulmoner. Oke. Tirotoksikosis, ya. Kondisi ini adalah kondisi hipermetabolik di mana hormon tiroksin ini bertanggung jawab untuk menstimulasi metabolisme. Dalam hal ini juga menstimulasi kerja jantung yang menjadi cepat dan kuat. Cepat berbicara tentang ritme, kemudian kuat berbicara tentang daya kontraktilitas, ya, yang kemudian akan mengakibatkan jantung atau ventrikel mengalami kelelahan karena kondisi hipertiroidisme atau tirotoksikosis. Ya, pada kondisi krisis hipertensi terjadi peningkatan resistensi perifer, arteri-arteri perifer yang mengakibatkan jantung harus berusaha memompahkan darah dengan lebih keras. Pada kondisi yang terus berlanjut, ini hipertensive crisis ini tekanan sistolik dan diastoliknya juga akan meningkat. Tentu melambatnya fase diastolik, fase jantung untuk beristirahat, ini akan mengakibatkan jantung bekerja lebih berat, yang pada akhirnya kemudian ini akan mengakibatkan terjadinya congestive heart failure. Ya, rupturnya otot-otot papilari yang ini bertanggung jawab untuk keadekuatan dari katup mitral misalnya, ya. Nah, kalau kemudian ini terjadi regurgitasi. Darah yang dipompahkan dari atrium kiri harusnya masuk semua ke ventrikel kiri. Tetapi karena ada kelemahan, kerobekan otot papiler ini, sehingga katup mitral ketika ventrikel berkontraksi harusnya menutup, tapi ini tidak menutup, tetapi terjadi arus darah balik ke atrium kiri. Oke. Kemudian ventricle septal defect. Jadi terdapat lubang yang menghubungkan antara ventrikel kanan dan ventrikel kiri. Sehingga ketika ventrikel itu memompahkan darah ke aorta, sebagian darah akan terdorong masuk ke ventrikel kanan. Jadi ventrikel kiri tidak memompahkan darah ke seluruh tubuh, tapi ada sebagian yang masuk ke ventrikel kanan. Sementara pada gagal jantung kongestif kronik, beberapa kondisi ini mengakibatkan gagal jantung kronik, ya. CAD, coronary arterial disease atau penyakit jantung koroner. Penyakit jantung koroner ini ada angina pectoris, ada myocard infarct, STEMI dan NSTEMI-nya. Yang ini tentu terjadi secara kronis. Sama mekanismenya, kerusakan otot-otot jantung yang mengakibatkan kemampuan pompa ventrikel juga akan menurun. HHD, hypertensive heart disease. Tadi pada kondisi hipertensi terjadi peningkatan resistensi perifer yang kemudian membebani jantung, dan jantung berusaha mengkompensasi dengan memompahkan darah dengan tenaga yang ekstra. Akibatnya terjadi pembesaran otot-otot jantung, ya, atau kardiomegali, ya, pada otot-otot ventrikel. Dan ini kemudian mengakibatkan jantung pada tahap selanjutnya adalah mengalami kelemahan, kegagalan pompa dengan adekuat. Rheumatoid heart disease ini merupakan manifestasi dari penyakit rematik yang bermanifestasi pada
luar persendian, ya, pada luar persendian, yaitu pada katup-katup jantungnya, ya. Kemudian yang karena ada katup rheumatoid heart disease menyerang pada katup-katup jantung, ini mengakibatkan kegagalan fungsi ventrikel yang pada tahap berikutnya. Ini merupakan kondisi yang berbahaya tentu, ya. Kemudian congenital heart disease. Ada beberapa kelainan jantung kongenital, ya, yang misalnya atrial septal defect. Jadi lubang yang pada fase janin, fase embrionik itu terbuka ketika lahir harusnya mulai menutup, tetapi ini tidak menutup. Demikian juga dengan ventricle septum yang harusnya menutup, ini tetap terbuka. Atau adanya shunt, penyimpangan aliran dari arteri pulmonalis menuju ke pulmonal, tetapi ini masih ada hubungan langsung ke vena pulmonalis. Nah, ini beberapa penyakit jantung kongenital yang kalau berlanjut tentu menambahkan beban untuk ventrikel kiri, sehingga terjadilah kondisi chronic congestive heart failure. Cor pulmonal. Cor pulmonal ini mengarah kepada terjadinya pembesaran pada ventrikel jantung sebagai akibat dari gangguan yang ada pada paru-paru. Kenapa? Karena paru-paru mengalami peningkatan tekanan intrapulmonal yang mengakibatkan ventrikel perlu memompa dengan ekstra. Akibatnya terjadi pembesaran jantung, ya, yang kemudian disebut dengan cor pulmonal. Kardiomyopati terjadi ketidakmampuan, ketidakberfungsian otot-otot miokard, miopati, ya. Sehingga karena mengalami kegagalan pompa karena kardiomyopati, sebenarnya otot jantung tidak mampu elastis dan berkontraksi dengan adekuat, ya, sehingga disebut sebagai miopati. Ya, tentu darah tidak akan dipompakan dengan adekuat oleh ventrikel. Kondisi anemia mengakibatkan oksigen tidak bisa dibawa, tidak bisa dihantarkan ke seluruh tubuh dengan cukup. Kenapa? Karena memang kemampuan ikat hemoglobinnya lebih rendah karena jumlahnya sedikit. Akibatnya untuk mencukupi kebutuhan oksigen di jaringan, jantung akan memompakan lebih ekstra, lebih cepat dan lebih kuat. Ya, berikutnya adalah bakterial endokarditis. Ini adalah proses infeksi endokardium, ya, endokardium. Nah, bakteri-bakteri ini biasanya bakteri gram positif, ya. Ini yang bertanggung jawab. Nah, ini semua mengakibatkan kondisi chronic congestive heart failure. Nah, ini tadi adalah penyakit yang mendasari terjadinya congestive heart failure. Berikutnya ini adalah faktor pencetus, ya. Sebuah peristiwa yang mencetuskan terjadinya keluhan itu tadi, ketidakmampuan, kegagalan pompa ventrikel, ya. Ada anemia, infeksi, virotoksikosis, hipertiroid, aritmia, di mana ini semua pada dasarnya mengakibatkan beban kerja jantung lebih tinggi, ya, mengakibatkan beban kerja jantung lebih tinggi, tetapi jantung tidak mampu memompakan dengan adekuat, ya, sehingga terjadilah nanti kita belajar ada timbunan, gitu, ya, ada timbunan darah di ventrikel, kemudian kembali ke atrium dan seterusnya. Oke, kita lanjutkan. Beberapa jenis CHF, ya, pada dasarnya dikelompokkan menjadi dua, ya, gagal jantung kiri, dan ini seringkali mengawali terjadinya gagal jantung kongestif. Gagal jantung kiri artinya ventrikel kiri mengalami kegagalan untuk memompakan darah ke seluruh tubuh, yang akibatnya
karena jantung kiri, karena ventrikel kiri tidak mampu memumpahkan darah ke seluruh tubuh, maka darah tidak terpompa semua. Sebagian masih akan ada residunya di ventrikel kiri. Sementara atrium kiri masih tetap memumpahkan darah ke ventrikel kiri. Akibatnya volume di dalam ventrikel kiri itu menjadi lebih banyak. Karena volumenya lebih tinggi, tekanannya juga lebih tinggi. Akibatnya darah akan mengalir kembali ke atrium kiri. Sementara pengisian atrium kiri dari vena pulmonalis tetap terus terjadi. Akibatnya atrium kiri pun juga akan penuh dan ini akan terus kembali sampai ke arteri, sampai ke vena pulmonalis dan kemudian mengakibatkan bendungan di dalam paru-paru yang disebut dengan kongesti pulmonal. Ya, bendungan di dalam vena pulmonalis di dalam paru-paru yang kemudian karena darah itu bertumpuk di pulmonal, arteri dan vena pulmonalis, akibatnya paru-paru terendam oleh pembuluh darahnya. Akibatnya tekanannya akan meningkat. Tekanannya meningkat, maka tekanan hidrostatik intrapulmonal arteri akan meningkat. Akibatnya terjadi perpindahan cairan. Kalau tadi ada di kapiler alveoli, tekanannya meningkat akan berpindah ke alveoli. Nah, ini mengakibatkan terjadinya edema pulmonal. Ini ada di level alveoli. Nah, kemudian penyebab tersering terjadinya gagal jantung kongesti yang kanan adalah penyakit jantung koroner, hipertensi, kardiomiopati, dan rheumatoid heart disease atau RHD. Kemudian tipe yang kedua adalah gagal jantung kanan atau right-sided congestive heart failure. Nah, pada gangguan ventrikel kanan ini mengakibatkan arus balik ke dalam. Ya, ventrikel kanan gagal memompahkan ke arteri pulmonalis. Kenapa? Karena kelemahan, karena berbagai ini tadi. Ya, karena gagal jantung kiri misalnya tadi, gagal jantung kanan, tekanan intrapulmonalnya tinggi, kemudian dia akan kembali lagi. Ya, karena nggak akan bisa masuk ke atrium karena tekanannya tinggi. Nggak akan bisa yang menuju aliran dari ventrikel kanan menuju pulmonalis melalui arteri pulmonalis ini juga nggak akan berjalan dengan lancar karena tekanan intrapulmonalnya tinggi, akan balik dia masuk ke ventrikel kanan. Nah, kondisi ini kemudian mengakibatkan terjadinya gagal jantung kanan. Tekanannya tinggi, harus balik ke ventrikel kanannya tinggi dari arteri pulmonal. Nah, kemudian akibatnya apa? Akibatnya terjadi penumpukan, ya, peningkatan volume di ventrikel kanan. Tekanannya meningkat, maka aliran dari atrium kanan yang harusnya ke ventrikel kanan ini tidak bisa, akhirnya akan kembali ke atrium kanan. Dari atrium kanan kemana? Akan kembali lagi ke vena cava. Vena cava superior yang nanti akan dimanifestasikan dengan peningkatan tekanan vena jugularis atau terjadi distensi vena jugularis, sementara ke vena cava inferior maka akan terjadi bendungan dari vena cava inferior yang nantinya akan dimanifestasikan dengan misalnya ada bendungan hepar, terjadi hepatomegali, splenomegali gitu ya. Kemudian arteri-arteri ke ekstremitas bawah sehingga terjadi edema tungkai. Sampai di sini bisa dipahami ya. Bagaimana gagal jantung kanan dan gagal jantung kiri ini kemudian dibedakan dan menimbulkan manifestasi yang berbeda. Nah, hal tersebut tadi mengakibatkan kongesti vena pada sirkulasi sistemik yang tadi vena jugularis yang membesar, terdistensi, terjadi bendungan hepar, splenomegali, demikian juga dengan ekstremitas dengan ada edema. Ya, kita lanjutkan kembali.
Nah, ini adalah sebenarnya patofisiologi langkah demi langkah bagaimana terjadinya congestive heart failure. Ya, ini dari peningkatan resistensi vaskuler perifer seperti pada kondisi hipertensi misalnya. Ini akan mengakibatkan tekanan yang dikeluarkan atau kontraksi oleh ventrikel kiri itu harus meningkat gitu ya. Nah, kondisi ini berlangsung dengan terus menerus gitu ya. Akibatnya terjadi kebutuhan kebutuhan oksigen. Oksigen mana? Untuk otot-otot miokard, terutama di miokard di ventrikel kiri. Akibatnya terjadi hipoksia. Kenapa? Kebutuhannya meningkat, sementara kemampuan pompanya juga meningkat. Kemampuan pompanya menurun ya, karena effortnya perlu luar biasa tadi. Akibatnya terjadilah kondisi hipoksia. Ya, kondisi hipoksia ini kemudian ada dua jalur. Kemudian ini akan mengakibatkan terjadinya peningkatan sisa yang ada di sistemik gitu ya. Nah, sedangkan kondisi hipoksimia pada left ventricle ini akan mengakibatkan kemampuan kontraksi dari ventrikel kiri berkurang atau menurun. Akibatnya ada volume sisa. Ya, volume sisa yang harusnya diejeksikan, dipompakan oleh ventrikel tetap ada di dalam ventrikel kiri. Terjadinya peningkatan volume ya, atau disebut preload. Oke, terjadinya peningkatan volume di dalam ventrikel kiri, terjadi peningkatan tekanan ventrikel kiri gitu ya, balik kembali ke atrium gitu. Kemudian terjadilah edema pulmonal. Edema pulmonal maka terjadi resistensi pembuluh darah pulmonal meningkat yang akibatnya ini darah akan kembali ke ventrikel kanan dan terjadilah kegagalan ventrikel kanan. Ya, yang kemudian ini akan mengakibatkan terjadinya peningkatan preload pada ventrikel kanan. Oke, ini dari jalur ini. Kemudian dari jalur ini tadi hipoksia ventrikel kiri ini kemudian akan baik kita lanjutkan. Hipoksia ventrikel kiri ini mengakibatkan terjadinya penurunan curah jantung ya. Penurunan curah jantung pada ginjal ini mengakibatkan terjadinya penurunan aliran darah ginjal yang kemudian ini akan menstimulasi sistem renin angiotensin aldosteron system yang kemudian ini akan mengakibatkan terjadinya retensi natrium dan garam. Demikian juga cardiac output yang kurang tadi ke daerah ginjal ya, dan pembuluh darahnya juga mengalami kekurangan, maka akan meningkatkan sekresi antidiuretik hormon. Antidiuretik hormon ini kemudian selanjutnya akan mengakibatkan retensi natrium dan cairan. Nah, ini mengakibatkan terjadinya peripheral edema juga. Kenapa? Karena ada retensi natrium dan garam. Oke. Kemudian retensi natrium dan garam ini semakin akan meningkatkan terjadinya peningkatan preload pada ventrikel kanan. Oke, itu ya. Oke, terjadinya penumpuk tadi pada kotak ini terjadinya peningkatan tekanan isi pada ventrikel kiri ini akan semakin membuat ventrikel kiri mengalami hipoksia. Oke, nah kemudian dari peningkatan dari kondisi pelepasan. Oke, ini tadi ada penurunan systemic blood pressure gitu ya. Kenapa? Karena ventrikel gagal pompa ini akan mengakibatkan sekresi hormon epinefrin, norepinefrin yang akan semakin meningkatkan frekuensi dan kekuatan kontraktilitas otot jantung. Nah, kemudian selain itu dia akan memberikan efek vasokonstriksi pada pembuluh darah koroner. Akibatnya
suplai oksigen untuk miokard juga semakin berkurang. Nah, ini terus terjadi. Oke, seperti itu ya. Manifestasi klinisnya apa? Untuk gagal jantung kiri, ini ada tanda Alfie Hicks. Ini maksudnya adalah degupan gitu ya, detakan pada ventrikel kiri yang terlihat atau teraba pada sela-sela iga. Nah, itu Alfie Hicks. Kemudian pernapasan Gain-Stokes. Pernapasan Gain-Stokes ini dengan pola yang semakin cepat, kemudian semakin melambat, demikian terus polanya membuat beberapa gunungan gitu ya. Pulsus alternans, kadang denyut nadinya kuat, terus kemudian kadang menjadi lemah, seperti itu. Denyut jantungnya, frekuensi denyut jantung meningkat. Punktum maksimum indeks, ya ini ada bergeser. Kalau tadinya denyutan jantung yang terlihat pada selaga iga itu di iga midclavikula kiri gitu ya, midclavikula kiri pada iga kelima misalnya, atau setelah iga kelima ini akan bergeser ke arah inferior dan posterior ya, bukan lagi di anterior di midclavikula tapi bergeser lebih ke samping dan ke bawah. Terjadi penurunan PaO2. Kenapa? Karena tadi kemampuan untuk mengoksigenasi darah turun karena terjadinya edema, difusi gas menurun. PaCO2 sedikit meningkat. Kenapa? Ya, karena untuk proses difusi gas tadi terhambat. Crackles, ini bunyi basah kasar gitu ya di alveoli. Ini muncul karena adanya edema paru. Bunyi jantung 3 dan bunyi jantung 4 gitu ya, S3 dan S4. Ini akan Anda deteksi dengan pemeriksaan fisik auskultasi bunyi jantung. Demikian juga PaO2 dan PaCO2 ini akan Anda deteksi dengan pemeriksaan analisa gas darah. Ya, yang lainnya ini tadi Anda periksa dengan pemeriksaan fisik biasa. Ya, inspeksi, auskultasi, palpasi gitu ya, dan perkusi. Crackles atau bunyi jantung, bunyi paru-paru dengan teknik auskultasi. Gejalanya apa? Karena terjadi kegagalan pompa ke sistemik, maka terjadilah akan mudah lelah. Ya, mudah lelah. Baru bergerak sedikit sudah lelah misalnya. Tentu derajat kelelahan ini akan bergantung dari derajat fungsional gagal jantung yang ada. Oke. Napas dangkal sampai 32 sampai 40 kali per menit ini untuk mendeskripsikan dyspnea ya. Ortopnea. Ortopnea ini dia akan timbul keluhan sesak kalau dia berbaring dengan bantal yang pendek atau nggak pakai bantal. Dia perlu kalau mau berbaring perlu bantal yang tinggi. Oke, gitu ya. Paroxysmal nocturnal dyspnea itu yang tadi saya sebutkan. Nocturia ini adalah berkemih di malam hari. Sering terbangun di malam hari untuk berkemih. Oke, gitu ya. Berikutnya untuk gagal jantung kanan. Sama kalau tadi ini Alfie Hicks, ini adalah Alfie Hicks. Tadi denyutannya terlihat di iga untuk ventrikel kanan. Ada bunyi jantungnya kalau yang gagal jantung kiri tadi bunyi jantung 3 dan 4 ini adalah murmur ya. Kemudian ada edema perifer. Kenapa? Tadi bendungan sampai ke atrium kanan yang kemudian arus balik terhambat, vena cava terisi semua gitu ya. Nah, penambahan berat badan ini karena retensi natrium dan retensi cairan. Edema, oke, sudah dijelaskan tadi. Asites karena adanya arus balik ke vena cava inferior. Jadi untuk daerah gastrointestinal, hepar itu mengalami peningkatan tekanan intravaskuler yang mengakibatkan perpindahan cairan ke rongga-rongga di dalam tubuh, disebut dengan asites. Edem anasarca di seluruh tubuh. Asites ini untuk di rongga abdomen ya. Edema di rongga abdomen. Distensi vena jugularis karena bendungan yang menghambat aliran dari vena cava superior.
hepatomegali dan efusi pleura kanan. Gejalanya keletihan, iya. Ada edema, ditambah edema ya. Kalau di kanan tadi edemanya nggak ada. Nyeri kuadran kanan atas abdomen karena hepatomegali. Anoreksia dan kembung, gitu ya. Oke, bisa dipahami lah itu. Ini adalah gambaran yang terjadi pada edema pulmonal. Kalau ini yang normal, ini terjadi tadi saya bilang terendam air ya, karena peningkatan tekanan kapiler alveolar, maka terdoronglah cairan ini masuk ke rongga-rongga alveoli. Nah, apa yang terjadi? Karena ada cairan di dalam alveoli, ini gambar yang C, akibatnya proses difusi gas menjadi terhambat. Sehingga pada pasien ini mengalami gangguan pertukaran gas. Kadar PO2-nya lebih rendah di dalam arteri dan kadar PaCO2-nya lebih tinggi di arteri. Seperti itu. Oke, berikutnya tanda yang lain. Ini tadi untuk melihat punktum maksimum indeks ya, dengan perabaan atau RV dan ALV tadi bisa dengan observasi terlihat, kemudian Anda lakukan palpasi. Ya. Oke. Kemudian ini edema tungkai pada gagal jantung kiri. Nah, kalau CHF-nya terkena dua-duanya, gagal kanan dan kiri, ya berarti ini juga akan ditemukan gitu ya. Edema, ingat edema Anda tekan, tekanannya ringan sampai bersentuhan dengan tulang. Akan ditemukan nanti. Nah, ini adalah edema anasarka, ya penimbunan cairan difus di seluruh rongga interstisial yang ada di dalam tubuh. Wajahnya pun sampai sedemikian gitu ya. Oke. Nah, ini sebenarnya adalah link yang disiapkan untuk mengidentifikasi bunyi jantung. Oke, pada materi yang saya siapkan dari Canva, nanti silakan diklik saja, Anda akan terhubung dengan sumber eksternal untuk memeriksa ini. Ya, sementara ini bunyi paru ya. Kemudian ini untuk bunyi jantungnya, ini akan ada linknya. Ya, ini ada beberapa jenis bunyi jantung. Nah, di sini ini adalah menggambarkan adanya efusi pleura. Nih, ini normalnya seperti ini. Pada kondisi efusi pleura, antara pleura visceralis dan parietalis harusnya terisi hanya sedikit beberapa tetes cairan untuk memperkuat lapisan jantung, lapisan paru-paru, tetapi ini terisi cairan dalam jumlah yang banyak. Akibatnya terjadi gangguan pengembangan paru. Nah, ini tentu bermasalah dengan oksigenasi. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini adalah gambar contoh misalnya distensi vena jugularis seperti ini. Ya, dalam kondisi berbaring, ya kalau normal kondisi berbaring, terlentang biasa, nggak pakai bantal, mungkin akan seperti ini. Tapi distensi vena jugularis ini diidentifikasi ketika posisi dengan menggunakan bantal elevasi kepala sampai 45 derajat gitu ya. Nah, 45 derajat ini masih saja terdistensi. Cara mengukurnya ini. Ini adalah pengukuran tekanan vena jugularis atau jugularis venous pressure JVP. Caranya seperti ini. Ya. Letakkan penggaris sejajar dengan ketinggian jantung, kemudian garis tegak lurus, posisi pasien tentu 45 derajat ya, semivolor. Kemudian letakkan penggaris yang lain atau stick gitu sejajar dengan bagian superior, bagian tertinggi dari vena jugularis. Kemudian kita akan lihat berapa senti itu, gitu ya. Nanti akan ada nilai-nilai normalnya. Nah, ini klasifikasi fungsional gagal jantung kongestif menurut New York Heart Association. Ya. Kelas 1 ini cenderung tidak ada keluhan dengan beraktivitas seperti biasa. Kelas 2 ini ada keluhan ringan untuk aktivitas biasa. Kelas 3 ini aktivitas yang bisa dilakukan semakin terbatas. Kalau tadinya biasa mengerjakan pekerjaan rumah sehari-hari, ini ada keluhan sesak. Yang 2, ini nggak bisa lagi melakukan kegiatan sehari-hari, hanya aktivitas yang ringan. Ya, aktivitas yang tidak memerlukan energi banyak. Itu dia merasa sesak napas. Sedangkan yang 4, ini sesak napas terjadi ketika posisi istirahat pun juga sudah terasa sesak.
Ini klasifikasi berdasarkan New York Heart Association. Nah, bagaimana dengan asuhan keperawatan? Oke, kita akan lanjutkan sebentar lagi. Pada pengkajian keperawatan ini Anda akan mendapatkan data subjektif dengan teknik anamnesis atau wawancara. Ya, apa yang perlu Anda tanyakan? Riwayat kesehatan sebelumnya. Bapak Ibu, apakah sebelum ini ada pernah menderita sakit tertentu? Nah, Anda identifikasi satu persatu untuk penyakit ini. Ya, kemudian tanyakan juga apakah ada obat-obatan yang rutin Bapak Ibu minum, obat hipertensi, obat khusus jantung, obat untuk mengurangi bengkak-bengkak misalnya, untuk meningkatkan pengeluaran urin, obat diuretik gitu ya, kortikosteroid, anti nyeri. Nah ini perlu ditanyakan, atau mungkin steroid. Kemudian untuk pertanyaan tentang persepsi, tanyakan apa yang pasien rasakan. Ketika pasien merasakan letih, ini masuk ke kategori sini. Kemudian berapa perlu ditanyakan intake cairan, intake makanan, minuman yang biasa dimakan. Pemakaian garam bagaimana? Adakah pembatasan atau makanannya cenderung asin terus gitu ya? Ada keluhan mual, muntah, tidak nafsu makan, atau mungkin kembung, atau penambahan berat badan. Ini perlu ditanyakan. Penambahan berat badan ini menunjukkan terjadinya retensi cairan yang semakin banyak. Kondisi hipervolemia akan berhubungan dengan itu. Kemudian untuk eliminasi, tanyakan, biasanya akan ditemukan adanya nokturia. Kemudian kalau siang hari, urinnya malah berkurang, tapi kalau malam sering kencing. Nah, ini perlu diantisipasi. Kemudian ada keluhan sesak ketika beraktivitas tadi, ya. Kalau tidur nggak cukup dengan satu bantal, harus agak tinggi. Ada keluhan batuk, ada berdebar-debar, palpitasi, ada pusing, bahkan sampai pingsan gitu ya. Oke. Tidur gimana? Tidurnya tanya jumlah bantal yang dipakai. Atau mungkin ada paroxysmal nocturnal dyspnea. Ketika tidur, asik-asik tidur, terbangun karena sesak napas. Kenapa? Karena bantalnya cuma satu, harusnya agak tinggi misalnya. Oke, untuk persepsi kognitif, nah pada kondisi ini, pasien mengalami, gagal kognitif ini mengalami nyeri pada kuadran kanan atas abdomen. Kenapa? Karena bendungan hepar tadi ya. Ada keluhan nggak nyaman perutnya. Gitu. Kemudian masalah keperawatan muncul pada pasien CHF adalah intoleransi aktivitas atau nanti boleh juga menggunakan kelebihan ya. Kemudian gangguan pola tidur, kelebihan volume cairan tubuh, risiko gangguan integritas kulit karena edemanya, gangguan pertukaran gas karena edema pulmonal, ansietas gitu ya. Nanti dijelaskan ansietas ringan sedang beratnya. Kemudian manajemen regimen terapeutik tidak efektif. SDKI nggak ada lagi terminologi ini atau label ini. Yang dipakai adalah manajemen kesehatan tidak efektif. Mahasiswa perlu mengidentifikasi data apa yang saya perlukan untuk menegakkan intoleransi aktivitas. Untuk menegakkan gangguan pola tidur, data apa yang saya perlukan. Nah, ini bagian yang perlu mahasiswa kritisi. Baik, intoleransi aktivitas. Ketika Anda menemukan data lelah saat beraktivitas, terasa pusing ketika beraktivitas, baru bergerak sedikit saja kok sudah sesak nafas misalnya. Atau terjadi perubahan tekanan darah ketika dari posisi bangun berbaring ke posisi duduk misalnya. Anda bisa gunakan data itu untuk intoleransi aktivitas. Gangguan pola tidur, ya tadi misalnya jumlah tidurnya tidak cukup, merasa tidak puas dengan tidur yang ada, susah untuk jatuh tertidur, silakan tegakkan ini. Ya, adanya edema gitu, adanya edema di seluruh tubuh, edema perifer atau mungkin asites, Anda tegakkan diagnosa kelebihan volume cairan. Ya, nanti ini akan Anda lengkapi dengan data intake dan output cairan. Ya. Kemudian resiko gangguan integritas kulit. Tadi karena pasien mengalami ada data edema. Gangguan integritas kulitnya sudah terjadi belum? Belum. Tetapi edemanya terjadi. Sementara edema itu
sangat mudah mengalami kerusakan kulit, maka Anda tegakkan risiko gangguan integritas kulit. Gangguan pertukaran gas, tadi ada bunyi crackle, sebenarnya crackle sebagai auskultasi paru. Ya. Sebenarnya gangguan pertukaran gas ini memerlukan data analisa gas darah, PaO2, PaCO2, seperti itu ya. Oke. Ya, dengan paling tidak dengan SpO2, kemudian nanti Anda dengan bunyi crackle gitu, syukur-syukur ada nilai PaO2, PaCO2, maka Anda tegakkan gangguan pertukaran gas. Ansietas, pasien yang gelisah, pasien kembali bertanya di topik yang sama, berfokus hanya pada dirinya sendiri gitu. Tentu tegakkan ansietas. Nanti Anda jelaskan ansietas levelnya berapa. Ya, manajemen kesehatan tidak efektif. Pasien lupa minum obat, pasien tidak mau terlibat dalam perawatan misalnya. Nah, ini bisa Anda tegakkan untuk manajemen kesehatan tidak efektif. Berikutnya adalah perencanaan tindakan ya. Oh, belum, masih pengkajian keperawatan, tetapi untuk oke, ini slide-nya sepertinya bergeser ya. Harusnya ini dulu tadi. Baik, pada data objektif ini berarti per sistem tubuh ya. Integumen apa? Karena kegagalan sirkulasi, kegagalan pompa ke seluruh tubuh, maka aliran darah ke daerah perifer akan berkurang. Akibatnya muncul keringat dingin, muncul pucat pada kulit. Terus kalau diraba lembab atau basah gitu ya. Oke. Kemudian apalagi di daerah perifer? Oh, ada edema. Ya. Ada edema, ada pitting edema misalnya atau dependent edema gitu ya. Anda periksa tungkai gitu ya. Ingat bagaimana cara memeriksa artinya edema. Kemudian pernapasan, napasnya cepat, sesek, ada crackles, ada ronchi, atau mungkin ada wheezing, ada frothy sputum gitu ya. Frothy sputum ya berarti sputumnya ini berbusa dengan disertai blood gitu, dengan disertai adanya darah. Oke, batuk sputumnya berbusa ada darahnya. Nah, ini adalah tanda terjadinya edema paru. Untuk kardiovaskuler, takikardi berarti frekuensi nadinya akan cepat sekali, bisa sampai lebih dari 100 kali per menit. Ya, atau pada kondisi yang lanjut nanti yang tidak lagi mampu mengkompensasi bisa saja menjadi bradikardia gitu ya. Nah, bunyi jantungnya abnormal. Kemudian ada pulsus alternans, kekuatan denyutan itu berubah-ubah ya, kuat terus kemudian menjadi lemah denyutannya. Pergeseran PMI, punctum maximum index, ke bawah dan posterior, serta ada distensi vena jugularis yang tadi kita sudah diskusikan. Kemudian untuk gastrointestinal ada distensi abdomen, ya. Kemudian ada asites, ada hepatosplenomegali. Ini dengan teknik inspeksi kita ketahui ada distensi. Ada asites, hepatomegali dengan palpasi. Oke. Berikutnya adalah pemeriksaan neurologis gelisah biasanya karena kekurangan oksigen ya. Konfusi, bingung, penurunan perhatian atau memori ya karena oksigenasi ke bagian cerebral berkurang. Pemeriksaan penunjangnya apa? Ada pemeriksaan elektrolit, natrium, kalium, peningkatan ureum di dalam serum gitu ya, blood urea nitrogen, kreatinin, fungsi hatinya bagaimana? Ya, kreatinin, blood urea nitrogen ini nanti akan melihat fungsi ginjal. Fungsi hatinya dengan SGOT, SGPT. Pada pemeriksaan ronsen dada ditemukan ada kardiomegali, ada kongesti pulmonal atau bendungan pulmonal, ada edema pulmonal, ya, interstisialis gitu. Pada ekokardiografi, oh ternyata ruang-ruang jantungnya menjadi lebih lebar gitu dan tetapi gerakannya menurun. Nah, ini tadi yang gambar yang bagian atas sebelah kiri kanan ya, yang ruang jantungnya lebar tetapi dindingnya tipis gitu ya. Nah, pada EKG terdapat pembesaran dinding atrium dan ventricle. Itu terjadi pembesaran ukuran ototnya sementara ruangannya menjadi lebih sempit. Oke. Peningkatan pulmonary arterial pressure gitu ya.
PAWP, pulmonal arterial wedge pressure gitu ya. Ini tentu dilakukan dengan pemeriksaan invasif apa? Misalnya terpasang kateter sentral gitu ya, vena kateter sentral, kateter vena sentral gitu, dengan diukur kemudian tekanannya. Ya, pada pemantauan hemodinamik jadi peningkatan SVR. Nah, bagaimana apa yang perlu kita lakukan sesuai dengan masalah keperawatan yang tadi, yang di atasnya, yang ini, ya. Intoleransi aktivitas diapakan, pola tidur diapakan. Oke, yang pertama kelebihan volume cairan. Harapannya tentu volume cairannya seimbang. Ya, kemudian apa intervensinya? Ya, monitoring keseimbangan cairan tentu. Apa saja? Anda perlu mengkaji edema perifernya tiap-tiap hari. Bagaimana? Apakah positif 1 atau positif 4? Kemudian acid test yang di dalam perut tadi karena timbunan cairan, Anda perlu ukur setiap hari. Ya, yang perlu Anda perhatikan cara mengukur dan waktu pengukurannya harus sama. Kalau pagi aja, jam 8 terus gitu ya, setiap hari. Berikan obat digitalis yang diprogramkan. Ya, kenapa? Ini akan memperbaiki fungsi kontraksi jantung sehingga nanti kan aliran darah ke sistemik, ke ginjal juga akan membaik. Itu akibatnya kalau alirannya membaik, jumlah filtrasinya akan meningkat, jumlah urin yang diproduksi juga bisa akan meningkat. Kaji intake dan output setiap shift jaga untuk mengetahui keseimbangan cairannya. Ya, timbang BB setiap hari, penambahan berat badan salah satunya karena ada penimbunan cairan. Jadi penimbangan berat badan yang meningkat secara tiba-tiba, kemarin 48 kok sekarang 50 gitu misalnya. Nggak mungkin berat badan meningkat karena pertambahan massa otot misalnya dalam 2 hari. Nah, paling mungkin adalah terjadinya edema. Ya. Kemudian pastikan diet yang digunakan pasien adalah rendah garam. Kenapa? Ini akan meningkatkan retensi natrium dan cairan nantinya. Kemudian untuk gangguan integritas kulit, harapannya tujuannya adalah integritas kulit terjaga. Tindakan keperawatannya dilakukan apa? Ya, monitor tanda-tanda edemanya, kulit terlihat tegang, mengkilat gitu ya. Terus kemudian di daerah sakrum ada edema, ini masuk dependent edema. Ada pitting edema gitu ya. Kemudian apalagi untuk gangguan integritas kulit, selain monitor edema, perlu dikaji ada nggak robekan kulit di area yang mengalami edema, karena dia berisiko untuk lebih robek karena lebih tipis karena tegang. Kemudian apa? Lindunginya gimana? Jangan memegang, sering memegang area edema. Kalau perlu memegang, pegang dengan hati-hati. Atur posisi setiap 2 jam supaya dependent edema, misalnya daerah sakrum, di daerah tumit gitu ya, itu tidak akan terjadi perlukaan. Ya, oke. Dan perlu dilindungi dengan memberikan alas. Berikutnya untuk intoleransi aktivitas, harapannya toleransi meningkat. Tetapi ingat pasien ini sebenarnya disuruh istirahat dulu, better dulu, jangan disuruh beraktivitas dulu. Ketika keluhannya sudah berkurang, kemudian ditingkatkan secara bertahap. Nah, inilah kita masuk ke intoleransi aktivitas. Jadi bukan pertama kali pasien datang langsung Anda tegakkan intoleransi aktivitas. Oke, apa? Kaji adanya keluhan sesak nafas gitu ya, ada perasaan keletihan, perlu dikaji juga apakah ada hipotensi ortostatik, bagaimana frekuensi nadinya cepat, frekuensi ini cepat tapi lemah. Nah, ini tanda-tanda jantung mengkompensasi gitu ya. Jadwalkan pasien untuk beristirahat. Ya, kemudian bantu supaya pasien bisa istirahat atau mungkin tidur di malam hari. Kemudian Anda perlu membantu pasien mengatur pola nutrisi. Bagaimana? Rendah garam. Ya, rendah garam. Kemudian apa? Karena bisa jadi ada edema pada gastrointestinal, pembuluh darah di situ akan cenderung mual dan kemampuan mencerna akan berkurang. Lalu bagaimana? Anda sarankan pasien makan sedikit-sedikit, tapi sering. Ya, jadi tidak membebani
kerja saluran cerna. Karena ingat, setiap kali kita makan, maka saluran cerna memerlukan energi lebih banyak, memerlukan jumlah darah dan oksigen lebih banyak untuk mencerna makanan itu. Berarti ini akan membebani kerja jantung lebih banyak. Oleh karena itu, Anda atur supaya diet tetapi sering. Kemudian untuk gangguan pola tidur, harapannya pola tidur pasien kembali normal, membaik gitu ya. Nah, kenapa? Karena sesek, ada paroxysmal nocturnal dyspnea gitu ya. Maka jelaskan kenapa terjadi sesak waktu bernapas, waktu tidur gitu ya. Jelaskan perlunya pasien meninggikan tempat tidur gitu ya. Nah, kemudian obat-obat yang harus diminum pasien akan ada namanya obat diuretik untuk hipervolemianya. Nah, pastikan bahwa itu diberikan di pagi hari atau siang hari, sehingga pasien tidak dalam malam hari ketika sedang tidur kebangun untuk kencing. Nah, ini akan mengganggu pola tidurnya. Nah, ini slide terakhir. Untuk manajemen kesehatan tidak efektif, pastikan bahwa tujuannya adalah pasien akan memahami kondisinya sekarang ini seperti apa, dan kemudian menunjukkan kepatuhan di dalam program manajemen. Nah, apa yang perlu dilakukan? Tindakan perawatannya apa? Ya, informasikan kepada pasien, kalau perlu tulis. Kalau Bapak mengalami ini, segera dilaporkan ke perawat, gitu ya. Kemudian, bagaimana cara mengatasi ada bengkak-bengkak di edema, bagaimana? Nah, itu dituliskan dengan jelas. Gitu ya. Nah, apa saja yang perlu dilaporkan tadi perlu dijelaskan apa saja gitu ya, untuk melapor gitu. Nah, kemudian dorong pasien untuk melakukan aktivitas di tempat tidur dulu. Batasi konsumsi garam. Makanan dari luar ditunda dulu, makanan di rumah sakit dulu. Jangan menggunakan garam dulu pada makanan. Minuman-minuman bersoda, minuman-minuman kaleng itu pasti mengandung natrium lebih tinggi. Itu juga tidak boleh. Ya, kemudian bagaimana menurunkan berat badan perlu diajarkan juga. Kemudian sampaikan juga obat-obat yang digunakan oleh pasien apa, kenapa harus diminum, dan kenapa nggak boleh dilewatkan gitu ya. Jadi obatnya akan terus terpatuhi untuk diminum. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk masukan keperawatan gagal ginjal kongestif. Semoga berkenan. Jika ada pertanyaan, silakan disampaikan melalui jalur-jalur yang sudah ada. Demikian, semoga bermanfaat, menambah pengetahuan kita semua. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Selamat siang, salam belajar.